Lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Adabun fil wudu wa taharah. Adab ketika berwudu dan bertaharah. Di sini disebutkan adab tatkala berwudu dan bertaharah. Kata penulis, wa minal adab indal wudu, termasuk adab ketika berwudu, ibtida'ul wudu bitasmiyatillahi subhanahu wa ta'ala, memulai wudu dengan membaca bismillah. Itu termasuk adab, namun mayoritas para ulama mereka mengatakan baca bismillah ketika berwudu bukanlah sesuatu yang wajib, namun hukumnya sunnah. Ya, membaca bismillah ketika berwudu bukanlah sesuatu yang wajib, namun hukumnya sunnah. Ibtida'ul wudu bitasmiyatillahi subhanahu wa ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi ta'ala alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu. Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu, wala wudu'a, dan tidak ada wudu liman lam yadhkur ismallahi ta'ala alaih, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wal hudu wa hudurul qalbi asna'ul wudu, termasuk adab yaitu al hudu, hudu tenang dan hadirnya hati di tengah-tengah wudu. Maksudnya apa? Ketika seseorang berwudu, hendaklah dia menghadirkan hatinya. Dia sadar, dia ingat bahwasanya tindakan dia azam. Tolonglah azam. Kalaupun antum seandainya tidak mau belajar di sini, minimal jangan ganggu orang. Tidak usah ngajak orang ngobrol itu. Ya. Push up antum di belakang. Push up. Push up. Terus belakang sana, sendirian belakang. Sana. Sendirian di belakang sana. Ke belakang itu, ke tengah situ, bawa kipas. Push up lah situ, push up. Gak usah berhenti, terus saja. Wal hudu wa hudurul qalbi asna'al wudu. Tenang, menghadirkan hati di tengah-tengah berwudu. Maksudnya apa? Termasuk adab ketika berwudu. Hendaknya seseorang ingat bahwasannya tindakan dia berwudu tersebut merupakan anjuran dan dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia hadir hatinya bahwasannya tatkala dia berwudu tersebut dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lianna as-sakinah wal khusyu' fil wudu muqaddimatun lil khusyu' fis shalah. Dikarenakan sakinah, ketenangan, kekhusyukan pada saat wudu merupakan pendahulu untuk mendapatkan kekhusyukan dalam salat. Makanya dianjurkan bagi seseorang ketika berwudu tenang, khusyuk,
menghadirkan hati kalau bahwasanya dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berwudu, itu sebagai wasilah pendahuluan untuk khusyuk di dalam salat, ya. Kita lanjutkan pada kajian kita Adabun fil wudu'i wat thaharah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan di antara adab ketika berwudu adalah memulai berwudu dengan membaca tasmiyah. Ayo setorkan hadisnya. Coba. Barakallahu fiik. Randi, berdiri. Berdiri saja. Allah alam sampai kapan duduknya. Yang penting berdiri. Yang dah hafal berdiri. Zubair, berdiri. Siapa yang dah hafal? Silakan berdiri. Taklimnya sambil berdiri. Yang dah hafal taklimnya sambil berdiri. Hamam dah usah hamam. Gak ada yang hafal. Sudah Nabi bilang kan? Dihafalkan. Kalau ada ayat atau ada hadis, berdirilah sampai selesai. Asar juga gitu. Kalau tidak ada yang hafal, antum akan taklim semuanya berdiri. Tidak lagi. Sekarang tidak ada istilah pusat-pusat. Ya, kalau tidak hafal, berdiri. Jadi kalau taklimnya maghrib, antum tidak hafal setoran hadis sampai isya itu antum berdiri. Kemudian penulis buku menyebutkan di antara adab yang berikutnya isti'malus siwak inda kulli wudu'in. Menggunakan siwak ketika setiap kali berwudu. Bersiwak setiap kali berwudu. Li'annahu matharatun lil fam wa mardatun lirabb. Dikarenakan siwak adalah matharah, kebersihan bagi mulut dan keridhaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, as-siwaku matharatun lil fam. Siwak itu matharah, ya, kebersihan bagi mulut. Mardatun lirabb, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini bahwasanya siwak, ya, keutamaannya adalah untuk menjaga kebersihan mulut. Ketika seseorang bersiwak, gosok gigi, maka mulutnya bersih. Dan di antara faedah yang lain, amalan siwak tersebut diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan ibadah. Yang namanya ibadah, kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya bagi seseorang ketika hendak berwudu, maka upayakan dia bersiwak terlebih dahulu. Gosok gigi. Ya. Maksud dari siwak ini adalah gosok gigi. Karena lafaz siwak dikatakan oleh para ulama punya dua makna. Makna yang pertama, alat untuk membersihkan, yaitu al-ud, kayu yang dipakai ma'ruf, yang dipakai untuk membersihkan mulut, yang ada di zaman Nabi SAW. Atau makna yang kedua adalah al-fi'l, perbuatan membersihkan mulut atau membersihkan gigi tadi. Nah, kalau makna yang kedua, maka lafaz siwak itu lebih umum, mencakup sikat gigi biasa dengan odol, itu sudah masuk kategori siwak.
Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'al wudu wa la akhartul isya ila thuluthil lail aw syatril lail." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kalau seandainya, atau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, kalau seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka, umatku, untuk bersiwak tatkala berwudu. Di sini Nabi SAW menyebutkan, kalau seandainya tidak memberatkan umat, tidak menyusahkan umat, tidak terjadi masyaqqah bagi umat Islam ini tadi, maka Rasul akan memerintahkan mereka untuk bersiwak ketika saat berwudu. Kemudian Rasul mengatakan, wala akhartul isya ila thuluthil lail aw syatril lail. Dan juga Nabi SAW juga mengatakan, aku akhirkan isya sampai sepertiga malam atau separuh malam. Ini yang disebutkan dalam hadis ini tadi. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Ini naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan kajian kita sampai sini. Mungkin bentar lagi mau hujan, untuk punya jemuran ambillah.